Pemerintah Indonesia dalam program pertumbuhan hijau mempromosikan pertumbuhan hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia, serta mobilisasi investasi untuk berbagai program penurunan emisi yang didukung oleh Global Green Growth Institute atau GGGI. Pada program pertumbuhan hijau fase kedua yang berlangsung sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berupaya memastikan agar setiap aktivitas pembangunan di Indonesia dapat memaksimalkan nilai dan dampak bagi tujuan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sesuai dengan peta jalan pertumbuhan hijau yang telah disusun pemerintah, tujuan tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan, termasuk integrasi pendekatan pembangunan rendah karbon ke dalam berbagai dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional maupun subnasional. Dalam hal ini, Bappenas telah mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN untuk periode 2020-2024 dan mengembangkan inisiatif pembangunan rendah karbon Indonesia. Kegiatan utama dalam program pertumbuhan hijau adalah peningkatan kapasitas aparatur sipil negara agar mampu menciptakan kebijakan yang pro keberlanjutan dan memastikan pembangunan ekonomi yang lebih hijau, serta juga memobilisasi investasi hijau yang inklusif di sektor-sektor prioritas. Upaya untuk mencapai tujuan pertumbuhan hijau membutuhkan pendanaan yang besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Sejak tahun 2016, pemerintah Indonesia telah mendorong investasi hijau senilai lebih dari $500 miliar yang meliputi pendanaan senilai $200 juta yang telah disetujui dan proyek-proyek senilai $300 juta yang masih dalam pengembangan. Berbagai mobilisasi pendanaan tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan, energi, dan industri. Keberhasilan pencapaian tujuan pertumbuhan hijau sangat ditentukan oleh pemahaman mengenai pertumbuhan hijau itu sendiri. Untuk itu, pemerintah melalui Lembaga Administrasi Negara atau LAN menyelenggarakan serangkaian pelatihan pertumbuhan hijau sebagai upaya pengembangan kapasitas aparatur sipil negara atau ASN selaku pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan. Secara resmi, pelatihan tersebut dinamakan Pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau disingkat Pelatihan Pro Hijau dan diformalkan melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 704/2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan pertumbuhan ekonomi hijau. Pelatihan Pro Hijau merupakan pelatihan pertama di bidangnya yang terintegrasi dalam kurikulum lembaga pelatihan ASN di Indonesia. Secara keseluruhan, LAN berhasil mengembangkan 15 modul pelatihan dan telah menyelenggarakan lebih dari 20 pelatihan serta sesi knowledge sharing dan telah menjangkau hingga 3.000 peserta. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memobilisasi pendanaan hijau di sektor kehutanan ditujukan untuk penurunan emisi di Provinsi Kalimantan Timur, di mana pemerintah Indonesia berhasil mendapat pendanaan sebesar $110 juta dari Forest Carbon Partnership Facility atau FCPF. Melalui dana tersebut di tingkat provinsi, Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama di Indonesia dan terbesar di dunia yang sepenuhnya melaksanakan program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau dikenal dengan istilah REDD+. Persetujuan pendanaan lain berhasil didapatkan dari Green Climate Fund atau GCF senilai $103,8 juta untuk proposal REDD+ dalam skema Result Based Payment atau RBP yang merupakan skema pembiayaan berbasis kinerja. Kedua contoh pendanaan REDD+ yang sukses tersebut menjadi inspirasi untuk memulai program Biocarbon Fund untuk lanskap berkelanjutan di Provinsi Jambi. Nilai investasi yang diusulkan sebagai RBP kurang lebih $60 juta. Kemudian ada juga mobilisasi pendanaan sektor swasta sebesar $10 juta melalui kemitraan dengan Tropical Landscape Finance Facility. Secara total, diperkirakan pendanaan yang sedang dimobilisasi untuk sektor kehutanan sebesar $280 juta.
Upaya untuk meningkatkan investasi hijau di Indonesia juga dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Sebagai National Designated Authority atau NDA dari GCF di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal mendorong akses pembiayaan hijau dari GCF melalui implementasi program kesiapan GCF. Per tahun 2020, Badan Kebijakan Fiskal melalui Call for Concept Note mendorong pengembangan 10 proyek dengan total ukuran proyek lebih dari 200 juta dolar yang berpotensi untuk mendapatkan pendanaan dari GCF. Dukungan pengembangan tersebut diberikan melalui matchmaking antara pengusul proyek dan entitas terakreditasi, penguatan desain proyek, dan pengawasan kualitas nota konsep. Selain mobilisasi pendanaan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK juga mengupayakan implementasi target NDC, pertumbuhan hijau, dan penurunan emisi ke dalam berbagai dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas pengelolaan hutan. KLHK juga telah menerbitkan peta jalan NDC mitigasi. KLHK juga melakukan penguatan kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH melalui platform KPH Center, termasuk aktivitas pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan rencana bisnis untuk 20 KPH di Provinsi Kalimantan Timur dan 33 KPH di Provinsi Kalimantan Tengah. Total luasan hutan yang dikelola dua provinsi ini adalah seluas lebih dari 16 juta hektar kawasan hutan. Selain itu, ada juga upaya pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas dan dukungan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis KLHS untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program dalam dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan ruang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Di sektor energi, pemerintah di tingkat daerah seperti Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur telah melakukan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah atau RUED dengan target pengurangan emisi yang signifikan. Selain itu, pemerintah telah memastikan potensi 6 juta dolar berbentuk investasi dari dana publik untuk energi terbarukan, yaitu perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement bagi BUMD untuk pembangkit listrik solar PV. Dari segi kajian teknis, untuk mewujudkan capaian sektor energi yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia juga melakukan studi-studi prakelayakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Contohnya, melalui kemitraan antara Bappenas, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada studi prakelayakan untuk pembangkit listrik biomasa berbasis komunitas. Dalam upaya pengembangan berkelanjutan di kawasan ekonomi khusus atau KEK, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah menyusun pedoman KEK hijau yang mempertimbangkan berbagai standar dan regulasi domestik maupun internasional untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK yang berkelanjutan. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus didukung oleh GGGI dalam pengembangan sebuah studi pertumbuhan KEK hijau dengan memasukkan intervensi hijau melalui metode analisis biaya manfaat yang diperluas atau biasa dikenal dengan Extended Cost Benefit Analysis. Dalam program pertumbuhan hijau, studi tersebut dilakukan untuk perencanaan investasi di KEK Semangkei dan KEK Bitung dengan manfaat ekonomi dari intervensi hijau berpotensi mencapai 2,2 miliar US dollar. GGGI sangat senang dan bangga bisa bekerja sama dan mendukung pemerintah Indonesia, baik di pusat maupun di beberapa daerah dalam 5 tahun terakhir ini, untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih hijau dan inklusif. Kami berharap bahwa Indonesia akan terus berambisi dalam melakukan pembangunan rendah karbon dan berperan penting dalam penurunan emisi global. Kami akan terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam pertumbuhan hijau dan berharap untuk bekerja sama lebih lanjut untuk merealisasikan RPJMN 2020-2024. GGGI juga sangat senang bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah di 6 provinsi
dan mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan kepada kami oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua, dan Papua Barat.